Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di channel aku, Lucky Tarot MS. Hari ini aku mau bacakan untuk situasinya maskulin. Insya Allah ini bisa resonate 90%. Jangan percaya tarotnya 100% karena tarot bukan Tuhan. Jadi bijak dalam menonton tarot aku. Energi bisa cepat atau lambat ya. Jadi jangan dipaksakan untuk resonate. Jadikan ini sebagai payung sebelum hujan. Setidaknya kita sudah mengatasinya, walaupun harus melewatinya, tapi tidaklah terlalu sedih, tidaklah terlalu sakit, tidaklah terlalu stres, karena kitanya sudah mencari solusi. Ya, tetap mintanya kepada Allah. Ini hanya sebagai perantara saja, ya. Aku doakan kalian pada sehat walafiat, rezekinya banyak, dan dijauhkan dari mara bahaya, terutama dari orang-orang yang zalim, penyakit ain ya, iri dengki ya, dijauhkan. Termasuk diri kita juga ya. Kita langsung baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Kita lihat situasinya maskulin. Ini energi, bukan fisik dan bukan zodiak. Oke, bisa terbolak-terbalik. Jadi pikirkan orang yang kita dealkan. Situasinya maskulin. The King of Pentacles, the Ten of Pentacles. Kamu bisa berdealing dengan Earth sign. Maskulin ada niatan untuk memperbaiki ya, tuh ya. Ada niatan untuk memperbaiki hubungannya dengan feminim. Karena maskulin berharap dengan kembalinya bersama feminim, keuangannya akan lebih baik lagi, ya. Ini harapannya maskulin, ya, niatannya. Jadi kembali dengan kamu itu bukan untuk ketulusan cinta, tapi untuk keuangan, energi keuangannya, ya. Energi rezekinya dia, bukan energi cinta. Kamu ada air sign, juga ada. Okay. The King of Pentacles, the Ten of Pentacles, dan ada the Page of Swords, Seven of Cups, ada water sign. Wow. Seven of Pentacles and the Eight of Wands. Ya, maskulin ini lagi mantau loh. Gimana caranya untuk bisa kembali lagi sama feminim. Karena dia membutuhkan energi rezekinya. Ini yang dipantau oleh si maskulin. Ya. Dia lagi menanam keberanian sebenarnya untuk bisa komunikasi lagi sama kamu. Gimana cara memperbaikinya, hubungan ini terutama komunikasinya. Karena sudah terlalu lama juga tidak ada komunikasi yang dekat dengan feminim. Ya, secara intimidasinya sudah jauh ya. Sehingga maskulinnya juga sulit mencapai atau menggapai feminim kembali. Jadi maskulin ini harus belajar menanam kembali ya, tentang harapan, tentang keinginan, terutama ketulusan ya. Bukan mengejar impiannya dia saja atau mengejar hasratnya, mengejar target hidupnya dia saja. Jangan, tapi harus menanam tentang harapan bersama feminim secara tulus. The Queen of Pentacles ya. Feminim, kamu akan mendapatkan suatu kemenangan. Ada yang mendapatkan rezeki besar atau promosi
ya, karena di sini feminim memang semangat untuk sukseskan lagi kesembuhannya. Karena feminim di sini lagi mencari jalan gimana caranya untuk bisa sukses secara mandiri suksesnya, jadi tidak dengan si maskulin, ya, benar-benar sukses secara mandiri dan juga sukses secara kebaikan, ya, kesetiaan, keuangan juga. Nih feminim bagus banget ya energinya, tapi memang harus berani berkorban dalam memperbaikinya dan harus berani mengambil langkah besar. Ini akan suatu ada kebahagiaan yang diterima oleh feminim, ya. Wow. Ada angka 6 ya, yang sedang meliputi keberuntungan untuk feminim. Angka 6 ini bagus kalau aku lihat, dan ada suatu keseimbangan ya kalau angka 6, jadi benar-benar bisa berbagi, ibarat ya misalnya kita punya sedekah jadi bisa berbagi, tidak kekecilan, tidak kebesaran gitu ya. Kita lihat lagi situasinya maskulin. The Knight of Swords, maskulin. Kamu mau menunggu sampai berapa lama lagi untuk bisa komunikasi dengan feminim? Mau berapa lama? 1 tahun kah? 2 tahun, 3 tahun, bahkan bisa sampai 8 tahun atau 10 tahun lagi kah? Atau puluhan tahun lagi? Apakah umur kita akan sampai di situ? Kita tidak pernah tahu. Jadi maskulin, usahakan kamu bisa komunikasi dengan feminim. Ya, kalaupun misalnya tidak ada perubahan di dalam hubungan kalian, selalu ada pertengkaran, ya sudah, kamu mengambil langkah selanjutnya untuk dirimu sendiri. Tapi setidaknya kamu sudah mencoba untuk menjelaskan, menjujurkan, bahkan meminta maaf kepada feminim, keluarganya, bahkan kepada dirimu sendiri dan juga keluargamu. Di sini maskulin, jangan mencari cara terus-menerus untuk mempertahankan egomu, dan kamu harus bisa melawan sesuatu yang membuat kamu merasa terpojokan. Salah satunya adalah ketakutan ataupun disalahkan. Nggak apa-apa disalahkan, terkadang kita disalahkan orang itu menjadi suatu jembatan untuk keberkahan juga. Kenapa? Karena kita tidak bersalah, tiba-tiba kita disalahkan orang atau dibenci seseorang. Berarti ada sesuatu yang berbeda ya, yang tidak mereka miliki. Ya, kecuali kamu melakukan kesalahan, ya terima disalahkan. Kalaupun kamu tidak melakukan kesalahan, kita ambil positifnya. Berarti kita ada kelebihan, ada kebaikan yang tidak mereka miliki. Sehingga mereka mencari kelemahan kita, mencari keburukannya kita. Ya, maskulin, ambil tantangan untuk dirimu dimulai hari ini. Dan kamu harus bisa mencari cara bagaimana untuk melindungi dirimu dari hal-hal buruk kembali, terutama dalam hal fantasi yang membuat kamu hidup tidak ada kenyataan. Ya, kontrol kembali apa yang ingin kamu tanam, harapannya kamu. Ya, kamu menunggu waktu yang tepat untuk bisa move on atau bisa komunikasi lagi dengan feminim. Ini harus nunggu berapa lama kalau kamu tidak mengambil keberanian, kesempatan dalam hidupmu. So, maskulin,
Pertahankan apa yang menurutmu baik dan tidak menyakitkan orang lain, tapi memberikan kebahagiaan untuk orang lain. Itu yang harus dipertahankan. Bukan mempertahankan kebahagiaannya kamu, tapi menyakitkan orang lain. Jangan sampai kesuksesan yang kamu raih ini melukai bahkan merugikan orang lain dan tidak memberikan suatu manfaat energi baik untuk mereka. Oke, maskulin. Oke, kita lihat lagi situasinya maskulin, please. Maskulinnya lagi melawan hawa nafsunya. Gimana caranya untuk bisa sukseskan kembali kehidupan? Tuh ya, Four of Swords. The Star, Two of Swords. Maskulin. Aku lihat di sini kamu kayaknya keblok ya untuk mencapai kesuksesan kamu kembali. Harapan kamu untuk bisa sukses atau harapan kamu untuk balik kepada feminim ini keblok. Salah satunya adalah sifat kemunafikanmu atau terlalu lambat mengambil tindakan atau mengambil komunikasi ya, sehingga apa yang kamu takutkan ini terjadi pula dalam hidupmu ya, suatu kegagalan atau kebloknya energi spiritual ya. Dan kamu bermimpi bisa kembali lagi sama feminim, itu impiannya kamu ya. Wow, jangan mengejar sesuatu hal yang hanya sesaat, terutama tentang seksualitas. Feminim di sini lagi berpikir tentang menanam harapan kembali. Salah satunya tentang spiritual ya, lagi nanam. Ini angka 7 ya, feminim. Kamu memikirkan nih, ya. Jadi kayak ya kalau memang harus penyembuhannya sampai 7 tahun atau 7 kali misalnya, itu lakukan, jangan sampai berhenti. Karena di sini sudah ada pemikiran ya. Secara spiritual itu memang harus menanamnya berkali-kali ya. Kayak kita belajar sekolah itu tidak bisa hanya untuk sekali. Misalnya kita sekolah TK ya, kita dari kecil nih, terus kita masuk TK, belum masuk TK aja kita udah ada bimbel atau apa, PAUD ya, segala macam, baru masuk TK ya kan. Itu sudah berapa berapa tingkat ya, berapa level, dan udah masuk TK naik lagi ke SD ya kan. Dari SD kita kan tidak langsunglah sukses atau tidaklah langsunglah pintar gitulah, tidak semua manusia diberikan IQ di atas rata-rata. Dari SD ke SMP, dari SMP ke SMA, dari SMA ke kuliah S1, D3, D1, D2, D3 ya, sampai berapa kali tuh, S1, S2, S3, S mambu lama-lama ya. Ya, jadinya feminim ini berpikir ya harus belajar sabar juga dalam menanam hal-hal spiritual. Itu tidak bisa cepat ya, semuanya butuh processing, butuh kesabaran, butuh ketekunan untuk mendapatkan hasil. Karena aku lihat dari energinya ini sangat luar biasa buat feminim kalau berani mengambil tantangan ya, untuk bisa menembus sampai 7 tahun penyembuhan atau 7 kali pengobatan gitu ya, aku lihat di sini. Dan 7 kali pengobatan itu kan tidaklah setiap hari diobati ya, dan itu ada jangkanya. Dan di sini feminim akan mendapati suatu kesuksesan kabar ya. Dan maskulin aku lihat di sini penuh dengan kekecewaan karena dari sifatnya dia yang keras, yang terlalu memikirkan egonya sendiri, sehingga dia mengabaikan seseorang yang sangat dekat koneksinya, dan ini membuat sakit hati ya buat seseorang tersebut, yaitu feminim. Kita lihat situasinya maskulin. Takut akan komitmen, itu yang dipikirkan oleh maskulin, tapi ingin sukses ketika memiliki suatu hubungan yang sakral, yaitu ketika menikah akan diberikan rezeki yang berlimpah bahkan ya.
Karena mau tidak mau ya energi pasangan kita akan berpengaruh besar untuk kita juga gitu ya. Mau energinya buruk atau baik, itu pengaruhnya sangat luar biasa. Dan ini membuat maskulin sebenarnya sangat takut ketika ngebayangi tentang feminim yang sudah bisa move on, bahkan berani mengambil langkah untuk belajar tentang spiritualnya lebih dalam lagi. Dia takut banget ya. Maskulin itu takut kalau kamu belajar spiritual lebih dalam, karena dia tahu kesuksesan akan kamu raih. Look at this guys, 6 of Cups, merindukan, membayangkan kenangan, dan ini menjadi suatu pengaruh besar buat maskulin. Keinginan untuk bisa union itu sangat besar sebenarnya, tapi sikapnya dia adalah takut akan komitmen, takut akan tanggung jawab, tapi dia ingin keberkahan dari energi pernikahan ataupun energi twin flames ya. Okay. Four of Swords, the Star, the Two of Swords, Ace of Wands, the Queen of Cups, and the Six of Cups. Seven of Wands. Ini jelas banget. Aku kayak mau masang gaharu dulu ya guys, sambil kita komunikasi ya sama kalian. Bismillah. Di hari Jumat ini, insya Allah apa yang kita cita-citakan Allah wujudkan dalam kebaikan, keberuntungan selalu buat kita. Dan Allah ampuni dosa-dosa kita, setiap perbuatan, tindakan, bahkan niat yang tidak disengaja dalam pikiran kita. Insya Allah Allah memaafkan dan memberikan pintu taubat juga buat kita ya. Ini hanya sebagai perantara ya. Kalau tarotnya jangan dijadikan Tuhan, nggak boleh ya guys, nggak boleh. Aku tetap mintanya kepada Allah ya. Kalau masalah syirik atau gimana ya Allahu alam ya, aku juga masih bingung terkadang. Tapi ya kalau ini adalah tugas dan bisa membantu banyak orang dengan tujuan baik, ya insya Allah Allah memaafkan ya cara aku mengobati kalian ataupun siapapun termasuk diriku sendiri. Ini sebagai payung saja. Insya Allah di hari Jumat ini Allah kabulkan seluruh hajat kita, doa-doa kita yang tertunda di masa lalu. Allah berikan nyata dimulai detik ini di bulan Maulud ini ya. Jangan lupa untuk orang Islamnya ya, jaga silaturahmi kepada orang tua. Kalau orang tuanya sudah meninggal, membacakan doa setiap saat ya, doa orang tua, Al-Fatihah sama istighfar dan salawat. Jangan lupa untuk sedekahnya selalu setiap detik, usahakan walaupun hanya 1000 ya, usahakan. Dan niatkan untuk orang tua ya, untuk orang tua dan leluhur. Niatkan, insya Allah keberkahan akan menghampiri kita, keberuntungan selalu bersama kita, energi kepekaan juga akan semakin kental gitu ya. Dan untuk orang-orang yang masih berbuat tidak baik, insya Allah Allah beri perubahan yang lebih baik untuk mereka. Oke? Tiba-tiba ya aku ingin masang ini jadinya hari Jumat soalnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kubul rezekinya ngumpul ya. Oke. The Star. Oke. Di sini maskulin tuh sangat ketakutan sebenarnya. Ketakutan kalau ya feminim di sini mencari kesalahan tentang maskulin ketika maskulin ya ingin kembali ke feminim. Dan maskulin juga takut kalau si feminim ini move on ya, mempertahankan move on-nya, yaitu menanam energi ataupun menanam tentang spiritual ya.
Feminim lagi berpikir gimana caranya mempertahankan kesuksesan progres dari penyembuhannya, terutama dalam hal spiritual ini yang difikirkan, karena feminim punya keyakinan sendiri ketika fokus dalam spiritual ataupun mendekati Tuhan gitu ya, pastinya lebih mengenal Allah gitu, energi rezeki dan kesehatan bahkan juga jodoh itu akan menghampiri sendiri. Memantau dari kejauhan tentang feminim, gimana caranya untuk bisa memperbaiki harapan dia. Salah satunya adalah kabar yang terlambat untuk feminim, ya karena dia memperlambat sendiri atas kesuksesannya, jadi tertunda. Dan ya dia mencari waktu, mengumpulkan keberanian untuk bisa komunikasi lagi dengan feminim. Tapi di sini feminimnya sudah focusing mempertahankan dirinya untuk move on. Ya, so memang seperti itu ya. Jadi kayak twin flame itu tidaklah selalu berkoneksi gitu. Jadi kadang twin flame itu bisa menjadi ngejar-mengejar, karena kayak magnet aja sih. Kalau feeling aku ya, aku nggak tahu kalau yang lain. Ini feelingku aja. Magnet itu kan negatif dan positif itu menyatu ya. Jadi suatu perubahan ataupun koneksi terjadi itu ketika pasangan berbeda itu menjadi satu misi harusnya gitu loh. Tapi memang tidaklah semudah itu untuk menyatukan, karena memang perjalanan twin flames itu tidaklah mudah gitu loh, dan itu butuh perjuangan hingga akhir hayat, karena ujian akan selalu datang dan juga setan akan selalu menggoda gitu ya. Apalagi untuk twin flames yang sudah sama-sama mempelajari tentang spiritual ya, dan sudah lebih dewasa gitu, memahami gitu satu sama lainnya ya. Jadi harus memperkuat terus ya tentang rasa percaya satu sama lainnya, saling memberikan support, entah itu secara physically atau secara energi ya, harus sama-sama mengimbangi. So, ketakutan yang dipikirkan oleh maskulin adalah tentang tanggung jawab dan komitmen, tapi berharap untuk bisa kembali lagi karena keberkahan yang didapatinya ketika bersama. Aduh, gue batuk. Maskulin lo nggak suka ya dibaca ya. Astagfirullahaladzim. Ya, di sini maskulin merasa harus mengambil tindakan sebenarnya, tapi memang di sini maskulin terhalang ya untuk bisa kembali dengan feminim juga, karena dia masih mengejar hawa nafsunya, mengejar ilusinya, halusinasinya ya, tentang seksualitas, tentang duniawinya terlalu berlebihan. Sedangkan feminim di sini sudah memikirkan untuk bisa sukses kembali dan move on dari koneksi twin flames. Dan sebenarnya kalian ini sama-sama lagi mencari cara untuk kesempatan. Salah satunya tentang kesuksesan. Feminim, you take it decision ya. Oke. Aku ngeliat di sini feminim sudah habis kesabarannya tentang skandal, tentang menduakan atau diduakan. Jadi benar-benar sudah kehilangan kesabaran tentang komunikasi. Jadi kayak ya udah, kalau nggak komunikasi lagi nggak apa-apa, gue focusing tentang spiritual gue harus berani mengambil cara, jalan manapun gue akan gali lubang tutup lubang untuk bisa belajar spiritual ya, secara jadi kayak belajar dari manapun, tapi tetap hati-hati ya feminim, jangan salah milih gurumu, jangan salah milih tontonanmu ya. Dan di sini feminim juga sudah mengatakan kepada maskulin, kalau kamu tuh sudah
kehilangan keinginan untuk mengimbangi bersama maskulin, terutama untuk meraih masa depannya kembali sama-sama. Karena feminim di sini sudah melindungi diri dari yang namanya skandal. Jadi kayak ya kalau lo mau selingkuh lagi lebih baik jangan sama gue. Gue bebasin, gue lepasin, gue ikhlasin. Ya, ini yang dikatakan oleh si feminim. Makanya maskulin ini lagi mencari cara gimana untuk bisa kembali lagi sama feminim. Karena feminim sudah focusing tentang move on loh. Ya, akan ada kesuksesan yang diraih oleh feminim. Allah. Ini bisa sampai 7 tahun atau 7 turunan loh feminim meraih kesuksesan hasil dari focusingnya dalam penyembuhan diri, terutama menanam hal spiritual. Ada yang sampai 7 tahun ya. Ini sudah mulai mendapatkan hasilnya. Kita lihat the page of swords-nya. Ada sesuatu yang akan ending di dalam hubungannya ataupun suatu koneksinya. Jadi si feminim ini ya mengendingkan drama-drama. Page of Swords, ada the Nine of Cups, the Strange, the Empress. Dia mantau kamu. Wow, dia mantau kamu loh guys. Dia melihat kamu seseorang yang penuh dengan kedamaian, penuh dengan harapan, segala apapun bisa tercapai. Dan orangnya juga kuat secara fisik, secara doa. Dan kamu juga orangnya seseorang yang untuk feminim nih, ini yang dia pantau dari kamu. Kamu akan mendapatkan apa yang kamu impikan loh. Ini di bulan 9 ini ada suatu kebahagiaan yang akan kamu raih feminim. Ini adalah hasil doamu yang sudah kamu panjatkan atau hasil healingmu yang sudah kamu lakukan. Ini angka 9, angka tinggi. Dan ini bulan 9 pula lah ya. Aku ngelihatnya di sini feminim begitu kuat ya. Banyakin berdoa untuk mendapatkan hasilnya. Dan maskulin ini mantau kamu banget. Makanya dia bingung gimana caranya untuk bisa menjalani kehidupan dia, mencapai harapannya dia. Dia merasa malah makin mundur tanpa kamu. Ya, Seven of Cups, Nine of Swords, the Death. Wow. The Nine of Wands. Wow, 9. Maskulin, kamu bingung ya, dan ada rasa ketakutan tentang kematian. Ini kamu simpan dalam-dalam. Kamu stres, depression, bahkan mimpi buruk, tapi kamu coba untuk tutupi, terutama tentang kehampaan hidup kamu. Ya, di sini kamu merasa sia-sia aja sih. Ya, dari apa yang sudah kamu kerjakan, dari kebodohannya kamu, kecerobohannya kamu. Ya, kamu ketakutan dan bingung akan kehidupan kamu, tentang pembelajaran hidup, salah satunya tentang kematian ya. Itu menjadi pelajaran hidup yang kamu takuti. Wow, okay. I will see the Four of Swords-nya. The Queen of Swords, the Eight of Cups, Ten of Cups. You're thinking about her or feminine energy. Him or her ya. Feminim juga sini coba untuk menjelaskan. Oke, dulu kita bahagia, yes it is gitu. Tapi ya banyak kekecewaan di dalam kebahagiaan kita gitu loh. Ini yang dijujurkan oleh feminim. Maskulin di sini lagi ngebayangin loh bisa kembali lagi dengan feminim. Tapi keblok ya untuk bisa kembali. Kalau dia mau ya dia harus berani mengambil tantangannya kembali ke kamu. Kita lihat Two of Swords-nya.
Two of Cups, Seven of Swords. Kita udah lama nggak live ya. Sorry ya guys, soalnya aku banyak kerjaannya. Ngerjain klien. Jadi my time for them. Aduh. Page of Pentacles. Okay. Keblok ya, karena di sini maskulinnya juga berkhianat karena ada orang baru, dan orang baru ini ya memantau dia juga sehingga dia keblok untuk balik ke kamu ya. Dia mengkhianati ketulusan cintanya kalian karena hadirnya orang baru ya. Kita lihat lagi the Seven of Wands-nya. The Hierophant and Seven of Wands are back. Oh my god. The Temperance. Ya, dia mencari cara nantinya nih untuk bisa rujuk lagi sama kamu. Tapi ternyata ya dia masih bingung gimana caranya, tapi ada keinginan untuk kembali ke kamu, dan dia merasa ya terpojokkan sih kalau kembali sama kamu gitu, karena kan dia melakukan banyak kesalahan gitu ya. Ada kesalahan juga lah, pastinya kita juga, tapi dia merasa terpojokkan gitu loh. Salah satunya tentang komunikasi, tentang kejujuran ya. Jadi dia harus belajar damai dulu dengan keadaannya dia, dengan keadaan situasi kehidupannya dia, terutama tentang kamu juga. Oke, so aku harap ini bisa resonate buat kita semua. Oke, ya tentang kejujuran, menjujurkan rencana dia, janji-janjinya dia ke kamu, ini masih menghantui dia loh, ya. So aku harap ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share. And also skip iklan channel aku, Lucky Terutama, and take care of you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.